Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang reproduksi tumbuhan Angiospermae atau biji tertutup secara generatif. Melibatkan atau melalui peleburan organ reproduksi sel kelamin jantan dan sel telur. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji Angiospermae adalah bunga. Dengan bagian-bagiannya: 1. Benang sari, 2. Kepala sari, 3. Tangkai sari, 4. Bagian putik, 5. Kepala putik, 6. Tangkai putik, 7. Bakal buah, 8. Mahkota, 9. Kelopak, 10. Tangkai bunga. Ini contoh dari bunga Angiospermae. Amat cantik dan indah, bukan? Tahap perkembangan Angiospermae. 1. Penyerbukan. 2. Pembuahan ganda atau rangkap. 3. Penyebaran biji. 4. Perkecambahan. Kita mulai dari nomor 1, yaitu penyerbukan. Dibagi berdasarkan perantara dan asal serbuk sari. Kita mulai dengan penyerbukan berdasarkan perantara. 1. Anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu dengan angin. Biasanya tumbuhannya kecil dengan bunga yang sangat banyak, serbuk sari ringan sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Contohnya pada jagung dan padi. Yang kedua, entomogami, dibantu dengan serangga. Biasanya bunganya bermahkota yang indah dan mempunyai kelenjar madu atau nektar. Contoh pada matahari dan kenikir. 3. Ornitogami, dibantu oleh burung. Contohnya pada pohon dadap. 4. Kriptogami, itu dibantu dengan kelelawar. Contohnya pada buah-buahan maupun pohon kaktus. 5. Antropogami, dibantu oleh manusia. Biasanya berbunga lengkap, berumah 2 atau berbunga 1, atau serbuk sari sulit untuk menemui putik. Contohnya pada anggrek dan vanili. 6. Hidrogami, yaitu dibantu oleh air. Biasanya tumbuhan yang hidup di air. Contohnya pada hidrilla. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. 1. Penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu serbuk sari berasal dari bunga yang sama atau dalam satu bunga. 2. Penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu benang sari berasal dari bunga lain tetapi dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami, benang sari berasal dari bunga lain, juga pohonnya berbeda. 4. Penyerbukan bastar, serbuk sari dari bunga lain, pohon lain, dan berbeda varietas. Ini misalnya bunga pukul 4 merah dengan pink misalnya. Namun gambarnya tidak mewakili. Kita lanjut ke pembuahan ganda atau rangkap.
Ini gambar putik, kepala putik, tangkai, dan ruang bakal buah atau archegonium. Ada 3 sel antipoda, di tengah 2 inti kandung lembaga sekunder, kemudian di sini 2 sel sinergit atau pendamping sel telur. Putik yang ini sudah ada polen atau serbuk sari yang jatuh, kemudian terbentuk buluh serbuk sari untuk jalan inti generatif 1 dan 2. Sedangkan ini ruang bakal buah, ini diperbesar seperti ini. Pembuahan yang pertama, inti sperma 1 akan membuahi sel telur. Ini akan membentuk zigot atau embrio atau calon individu baru yang akan menjadi tunas bila ditanam. Kemudian yang kedua, inti sperma 2, ini yang di belakang, akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, ini akan membentuk endosperma atau cadangan makanan bagi zigot atau embrio tadi, atau nanti yang akan membentuk kotiledon atau keping biji. Berikut siklus hidup Amniospermae. Ini kita mulai dari nomor 1 tadi ya, kelanjutan setelah pembuahan ganda atau pembuahan rangkap. Ini terjadi fertilisasi, ini udah membentuk keping biji. Kalau ditumbuhkan akan berkecambah, akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman baru yang sudah dewasa akan menghasilkan bunga atau alat kembang biakan, nanti akan mengalami meiosis. Ini yang membentuk sel sperma atau inti sel generatif, sedangkan ini bagian sel telur yang akan membentuk sel telur. Terjadi pembuahan ganda lagi, membentuk zigot dan endosperm dan seterusnya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang penyebaran biji. Satu, anemokori dibantu oleh angin pada bunga dandelion, kapas, dan kapuk randu. Kedua, hidrokori dibantu oleh air, contohnya pada kelapa. Ketiga, zookori dibantu oleh hewan, contohnya A. Entomokori dibantu oleh serangga, yaitu pada tumbuhan wijen dan tembakau. B. Ornitokori dibantu oleh burung, contohnya pada pohon beringin dan benalu. C. Kriptokori dibantu kelelawar, itu pada buah pepaya dan jambu. D. Mamokori dibantu oleh mamalia, yaitu luwak, contohnya pada kopi. Yang keempat, antropokori dibantu oleh manusia, baik tidak sengaja maupun yang disengaja. Contohnya ini yang disengaja pada padi dan jagung, sewaktu manusia menggarap lahan tersebut. Keempat, tentang perkecambahan. Ada 2 macam, yaitu epigeal pada tanaman kacang-kacangan, di mana keping biji atau kotiledon saat berkecambah akan terangkat ke atas permukaan tanah. Sedangkan jenis kedua, hipogeal, pada jagung dan padi, di sini keping biji tetap ada di bawah permukaan tanah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.